Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dola, diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh ID Kota Surabaya, yang hal ini rutin dilaksanakan setiap harinya pada hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00. Dan tentunya saat ini bulan sudah mencapai pada seri ke-121. Di tanggal 16 Juni 2025 ini kami sudah menghadirkan pakar yang luar biasa. Beliau adalah dari Perki yang akan membahas terkait tata laksana dislipidemia berdasarkan pedoman terbaru. Tentunya kita sebagai seorang dokter, sejawat harus update terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kami hadirkan bersama beliau yaitu Dr. Ahmad Rizal Shahab, spesialis SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Dr. Wahidin Sudiro. Mungkin sambil kita sapa sedikit, nggih. Selamat sore, Dr. Rizal. Selamat sore, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok, sudah meluangkan waktunya ini dok. Jadi, sami-sami terima kasih Baik, juga untuk ID Surabaya. ya dokter. Baik, yang kedua ada dokter Imelda Krisnasari SPJP. Beliau juga merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Selamat sore dokter. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dokter? Ini, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada dokter Imelda yang telah meluangkan waktunya. Baik, dan kita akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, yang mungkin gak asing lagi. Beliau adalah Dr. Pandu Habibi, spesialis obstetrik ginekologi MKet Clean. Beliau merupakan staf divisi obstetrik dan ginekologi sosial departemen atau KSM obstetrik dan ginekologi FKUNER RSUD Dr. Sutomo. Assalamualaikum Dr. Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sudah Dokter siap Ula. ya dokter? Ya, Siap, kalau begitu dokter. Mungkin untuk lebih menyingkat waktu dan akan bisa lebih banyak diskusi, kami ingatkan juga kepada para peserta sekalian yang mau bertanya, bisa menuliskan di kolom chat, kolom Q&A, ataupun raise hand. Langsung saja kami serahkan acara sore hari ini kepada Dokter Pandu selaku moderator. Kepada Dokter Pandu, kami persilakan. baik. Terima kasih rekan saya, Dokter Ula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati kedua narasumber, Dr. Ahmad Rizal Sahab dan Dr. Imelda Krisnasari. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dokter Pandu. Terima kasih, Dok, sudah meluangkan waktunya bisa berbagi bersama kita di sini, di Surabaya, di acara Dolan. Jadi ini Dolan yang ke-121, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Ula. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini dari Perki, Jawa Timur ya, ada Dr. Rizal dari Mojokerto dan Dr. Imelda dari Sumeneb, jauh-jauh ini dok, Sumeneb, mengenai tata laksana dislipidemia berdasarkan pedoman terbaru dok. Jadi sebagai gambaran dok, Dolan ini kebanyakan em, teman-teman sejawat kita dari dokter umum ya dok, audiensnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang dari spesialis, sehingga mungkin diskusi kita sore hari ini banyak lebih ke topik yang tidak terlalu spesialistik, tapi dislipidemia ini juga mungkin banyak juga ya, termasuk kasus yang banyak juga ditemui oleh sejawat kita dokter umum di tempat tugas beliau. Jadi mungkin sebagai pemancing diskusi, sebagai overview, sebagai latar belakang, kami persilahkan dok kepada narasumber, boleh dokter Rizal atau dokter Imelda dulu yang memberikan eh, background dok atau paparan sebentar dok. Silakan, mungkin dokter Imelda dulu ya dok. dokter, izin saya paparkan tentang patogenesis dulu ya dok. Boleh dok, jangan terlalu panjang ya dok, kita lebih menitik beratkan diskusinya dok. Iya dokter. Jadi, izinkan saya untuk membahas kembali tentang patogenesis dislipidemi pada atherosclerotic cardiovascular disease secara singkat nih dok. Jadi kita ketahui penyakit ini sudah sangat banyak sekali, sudah sangat diketahui, familiar bagi kita semua. Dan namun dalam perjalanannya
dari tahun ke tahun masih sangat meningkat, di mana dari tahun 2010 sampai 2019 jumlah kasusnya meningkat 2 kali lipat dari 271 juta menjadi 523 juta, sedangkan kematiannya meningkat dari 12,1 juta menjadi 18,6 juta. Dari seluruh penyakit jantung kardiovaskular ini, sekitar 49% adalah penyakit jantung akibat aterosklerosis. Salah satu penyebab dari aterosklerosis itu adalah dislipidemi. Dislipidemi secara patogenesis kita sudah kita kenal ya, ada faktor endogen maupun eksogen. Eksogen dari yang kita makan serta yang diserap kembali oleh asam empedu. Kemudian setelah diserap, disebarkan ke seluruh tubuh, ke sel otot, kemudian adiposa dan kembali ke liver. Sedangkan yang endogen, dia metabolismenya di dalam tubuh dari liver, dia membawa free fatty acid oleh VLDL disebarkan ke seluruh tubuh, ke otot, kemudian ke sel adiposa, kemudian dia kembali ke liver. Dari sini LDL partikel yang menyebabkan aterogenesis pada sel endotel dari vaskular. Semakin tinggi kadar LDL di dalam darah, maka akan semakin banyak yang masuk ke dalam endotel dan masuk ke dalam vaskular. Kemudian di dalam vaskular dia dapat menyebabkan disfungsi dari endotel. Selain itu dia juga akan dimakan oleh makrofag menjadi yang disebut dengan sel foam. Semakin lama, semakin tinggi LDL di dalam badan dan semakin lama, maka akan terbentuk dari foam cell, kemudian menjadi fatty streak, lama-lama akan menjadi tebal dan bisa menjadi pecah. Begitu pecah akan terjadi serangan seperti stroke, serangan infark miokard, kemudian di ginjal juga akan menyebabkan gagal ginjal, kemudian di perifer dapat menyebabkan peripheral artery disease. Demikian dokter, kami paparkan tentang patogenesis dari dislipidemi pada atherosclerotic cardiovascular disease. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Imelda. Mungkin dari Dr. Ahmad Rizal ada tambahan, Dok? Ya, baik Dokter Pandu, izin share screen ya. Ya. Apakah sudah terlihat Dok untuk PowerPoint-nya? Terlihat, Dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada Dokter Pandu dan teman-teman GP sekalian yang sudah hadir di Dolan ID Surabaya kali ini. Setelah kita dengarkan paparan singkat dari Dokter Imelda terkait kenapa sih untuk dislipidemia ini penting sekali untuk kita ketahui dan lakukan tata laksananya, maka saya akan mencoba untuk sedikit share tentang tata laksana dislipidemia. Oke, jika kita menemukan pasien dengan dislipidemia yang tentunya mungkin teman-teman di vaskes pertama juga akan sering ya menemukan, maka apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita harus mengakses faktor risiko pasien tersebut. Lalu dari asesmen tersebut kita maka akan dapat menentukan target seberapa rendah LDL atau kolesterol itu harus kita turunkan. Dan setelah itu tentunya kita dapat menentukan obat apa yang harus kita pilih untuk mencapai target tersebut. Dan terakhir tentunya kita tidak hanya memberikan obat, tetapi kita harus mengevaluasi baik itu apakah pilihan terapi kita itu sudah baik dan benar sehingga target yang kita inginkan itu sudah tercapai. Lalu yang kedua adalah apakah terapi yang kita lakukan itu menimbulkan efek samping baik ke livernya ataupun ke ginjalnya yang nanti mungkin akan didiskusikan lebih lanjut. Mungkin sedikit tentang faktor scoring, dokter. Ini ada skor yang sangat mudah untuk dipakai oleh GP sekalipun, yang kita hanya menentukan jenis kelamin, usia, tekanan darah sistolik, apakah pasien itu merokok atau tidak, dan juga total kolesterol. Jadi ini dalam milimol per liter mungkin harus dikonversi dulu ya dok ya, karena lab kita biasanya miligram per desiliter. Nanti kita tarik dari jenis kelamin dan lain-lainnya. Tetapi ini adalah untuk menentukan faktor resiko
cardiovascular disease pada 10 tahun. Tetapi ini karena dari Eropa, maka WHO membuat satu bagan yang sama, tetapi khusus untuk Southeast Asia di mana Indonesia ada di dalamnya. Sama juga dari jenis kelamin, usia, sistolic blood pressure, merokok atau tidak, dan juga dari total kolesterol. Tetapi misalnya pada vaskes pertama belum ada lab yang bisa memeriksa total kolesterol, maka WHO juga telah menyediakan yang tanpa lab, dok. Jadi ini menggunakan, mohon maaf, ini menggunakan body mass index, dihitung aja BMI-nya, systolic blood pressure berapa, cowok cewek, merokok atau tidak, serta usia berapa. Nanti dibagi faktor resikonya berapa. Karena setelah kita tahu faktor resikonya, maka kita dapat menentukan apakah suatu pasien itu termasuk golongan resiko yang sangat tinggi, tinggi, moderate, atau yang rendah. Yang nantinya juga akan menentukan seberapa rendah atau seberapa target LDL, penurunan LDL yang akan kita capai. Mungkin begitu dulu dokter, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Dr. Imelda dan Dr. Rizal. Saya mempersilakan kepada para audiens, sejawat Profesor Dr. sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan yang ditujukan kepada kedua narasumber, bisa dituliskan dalam kolom Q&A. Nah, ini sementara karena belum ada pertanyaan masuk dari audiens, saya yang dulu tanya ya. Jadi disampaikan Dr. Imelda itu bahwa kejadian atau insidensi penyakit atau morbiditas atau mortalitas tadi dok ya, CVD itu meningkat di seluruh dunia. Nah, 40%-nya adalah karena atherosclerotic disease, gitu ya dok ya. Cuma yang belum tergambarkan tadi dari paparan Dr. Imelda, apakah 60%-nya itu proporsinya kecil-kecil atau 60% ini ada penyebab lain CVD yang lebih besar daripada atherosclerosis, atau atherosclerosis ini adalah major contributor terhadap CVD dok, paling besar 40%. Ya dokter, terima kasih. Jadi dari seluruh penyakit kardiovaskular, berarti ada kardio, kemudian vaskular. Vaskular itu ada yang di otak seperti stroke, kemudian ada yang di perifer tadi ya dok. Ada PAD, ada di ginjal. 49% itu 49. merupakan atherosclerotic cardiovascular disease. Sedangkan prevalensi yang lain memang sedikit-sedikit dokter. Izin kami screen. Supaya kita tahu seberapa besar masalahnya gitu ya dok ya. Bahwa Ya, dokter. atherosclerotic disease ini nomor satu mungkin berarti ya, kalau gitu ya bisa disimpulkan ya dok ya, dalam Ya, dokter. penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, kemudian ya mungkin Dr. Imelda bisa menunjukkan. Izin dokter, dari sini yang merupakan ischemic heart disease 49%, yang lain bisa valvular, kemudian rheumatic endokarditis, stroke dokter, kemudian yang lain. Jadi pada yang paling besar memang yang 49,2% akibat ischemic heart disease dokter. Tapi kayak ischemic stroke itu kan juga bisa karena ini ya, atherosclerosis ya. Bisa nggak dok? Iya dok. Atau memang dipisahkan? Peripheral artery disease. Ya, artinya memang dia adalah komponen utama dari penyebab cardiovascular death berarti dok ya, atherosclerotic disease yang akhirnya eh, bermuara pada ischemic heart disease. Atherosclerotic bermuara pada ischemic heart disease. Kemudian yang kedua, sehingga kita langsung aja karena atherosclerotic langsung ke dislipidemia. Ya, tadi Dr. Rizal sudah menunjukkan suatu apa namanya risk scoring yang sangat bagus ya, yang dikeluarkan oleh Eropa kemudian diadopsi untuk populasi Asia Tenggara oleh WHO. Itu tadi namanya apa dok itunya? WHO score, dok. Mungkin boleh WHO score ya? share lagi nih dok. Ya, ini berarti yang direkomendasikan oleh Dr. Rizal untuk dipakai oleh teman-teman GP gitu ya dok ya, untuk Boleh ya. menilai faktor risiko. Nah ini membacanya bagaimana dok? Artinya kalau misalnya dia eh, berapa ini ya, apa namanya, angkanya atau warnanya yang perlu dilakukan screening atau bahkan langsung dirujuk ke dokter spesialis jantung misalnya. Oke, coba saya share screen lagi nih dok. Ya.
Nah, ini gimana dok? Sudah Baca terlihat ini. nggak, Dok? Ya, terlihat. Coba saya full screen dulu. Nah, jadi yang pertama-tama tentunya kita tentukan jenis kelamin pasien tersebut. Apakah pria atau wanita. Lalu yang kedua kita lihat dari usianya, usia berapa. Misalnya kita dapatkan pasien wanita, wanita usia katakanlah 60 tahun gitu ya, 60 tahun di sini. Berarti mungkin kita eh, di area yang sini yang kita perhatikan. Lalu kita periksa pasien misalnya tensinya 180 atau lebih. Berarti yang di sini kita tentukan apakah pasien tersebut merokok atau enggak. Tapi mungkin kebanyakan di Indonesia jarang sekali ya dok ya untuk pasien seorang wanita merokok. Maka misalnya non smoker di sini areanya. Lalu yang terakhir dari hasil lab kita lihat berapa total kolesterolnya. Tapi ini dalam milimol per liter dok. Jadi mungkin kita harus konversikan angka-angka tersebut ke dalam miligram per desiliter. Misalnya kita dapatkan angka 14. Berarti angka 14 ini eh, maka pasien tersebut itu dalam 10 Punya tahun 10-20%. Dalam 10 ya tahun gitu ya dok ya? ya dalam 10 tahun pasien tersebut mengalami 10 hingga 20% untuk Terjadi. cardiovascular disease ya kayak gitu dok. Oke. Dan Nah, nanti dari sini berarti kita akan menentukan seberapa besar target LDL yang akan kita turunkan dok. Mungkin ke bagian yang berikut ini. Karena ada 4 kita masuk pasien tadi kemana. nah, Lalu mana yang diintervensi berarti dok? Kan tadi bilangnya target LDL. Berarti ya, mulai yang mana yang diintervensi? jadi sebetulnya gini dok. Nah ini dari low pun kita juga akan memerlukan target LDL. Ini target LDL-nya. Tetapi kita lihat di sini pada beberapa pasien khusus seperti documented atherosclerotic cardiovascular disease dan diabetes itu kita tidak usah repot-repot menghitung scoring tersebut, dok. Jadi Langsung. scoring tersebut ini hanya diperlukan atau kita pakai kalau misalnya kita menemukan pasien yang nggak ada faktor resiko sebelumnya. Tapi Oke. kalau misalnya Screening pasien ya. Screening. gimana, dokter? Ya untuk screening kalau tanpa Ya, faktor risiko gitu. Ya, betul. ya. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah pernah pasang stent sebelumnya, sudah pernah kena serangan jantung, atau misalnya Langsung. apa namanya ada diabetes, kita langsung masukkan minimal pasien tersebut. Kita lihat di sini adalah high risk factor berarti Ya, ya. itu tinggi atau sangat tinggi bahkan. Nah, dan ini akan menentukan seberapa rendah kita menurunkan angka LDL-nya dok di sini. Oke, boleh kembali ke yang tabel tadi dok. Oke, Yang Southeast Asia. ya ini Sebelumnya yang lagi. tanpa lab ini ya, Ini yang kan yang BMI ya, yang sebelum lagi. Ini bedanya kiri dengan kanan apa dok? Saya kok belum bisa menemukan. Oh, dengan ini diabetes diabetes dengan dan iya, oh ya 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 dengan ya. diabetes dan Terus tanpa diabetes. terus kalau hijau artinya apa? Kalau kuning gimana? Kalau orange gimana? Mana yang harus dicek LDL-nya begitu misalnya dok, dalam 10 tahun ini. Kan tadi katanya akan beresiko dalam 10 tahun ke depan. Misalnya yang orange 10-20%. Mana yang Ya, perlu ini di ya apa jadi yang orange apa yang kuning? Atau yang hijau eh, nggak perlu sama sekali? semuanya dicek sih dok, semua dicek Oh, itu semua dicek. kan Oh. ya akan menentukan bahwa seberapa rendah LDL yang kita target kita seberapa gitu dok ininya. Oke, berarti semuanya dicek. Apakah misalnya yang orange itu lebih intens kita ngecek LDL-nya atau gimana? Oh ya, Sama jadi aja. untuk intens tidaknya itu mungkin izin saya share berikutnya dok ya. Oh bentar dok. Ya, jadi kapan sih kita cek untuk profil lipid? Mungkin teman-teman lebih familiar tentang profil lipid ya, yang di dalamnya mungkin ada total kolesterol, LDL, HDL, dan juga mungkin trigliserid. Jadi tentunya di awal pasien itu datang, kita akan cek profil lipidnya dok. Atau mungkin sebelum kita memulai untuk terapi penurunan kolesterol, kita harus tahu dulu terlebih dahulu berapa tinggi sih LDL-nya. Lalu kecuali pasien-pasien khusus yang tadi disebutkan di bagian sebelumnya dok, misalnya sudah ada jelas pasien kita terima itu adalah koroner atau masuk dalam bagian yang very high risk, itu tidak usah eh, kita tidak menunggu hasil lab LDL keluar dulu, kita langsung dapat memberikan high intensity statin dok. Tetapi berikutnya misalnya berapa lama sih ya kita untuk kontrol lagi evaluasi hasil hasil terapi kita, atau misalnya kita
rubah dosisnya, pasien tersebut dapat kita minta untuk kembali ke kontrol ke kita dengan membawa hasil lab 2 atau 3 bulan berikutnya, dok. Sedangkan misalnya kita sudah pasien tersebut sudah tercapai kadar LDL-nya sesuai yang kita inginkan dari bagan yang tadi, maka pasien tersebut kembali ke kita untuk kontrol hasil kolesterolnya, LDL-nya itu setiap tahun, hanya setahun sekali, dok. Seperti itu, dok. Untuk kapan untuk cek LDL-nya? Baik, terima kasih dok. Berikutnya mungkin saya mau tanya ke Dokter Imelda nih sebelum ada pertanyaan saya apa namanya ada pertanyaan dari Q&A. Saya mau tanya dulu ke Dokter Imelda. Ini kan judulnya berdasarkan pedoman yang terbaru. Nah, pedoman yang terbaru itu apakah masih memerlukan misalnya sejauh kita dokter umum itu di lapangan memeriksakan profil lipid secara lengkap, artinya LDL, HDL, TG, total kolesterol, atau cukup LDL saja? Kemudian apakah pemeriksaan LDL atau profil lipid tadi itu harus dilakukan dalam kondisi puasa atau enggak, dok? Jadi pedoman terbarunya apakah tetap lengkap LDL, HDL, TG, dan total kolesterol, atau cukup LDL saja, dok, yang pedoman terbaru? Oke, dokter. Izin dokter, sebelumnya di situ sudah ditampilkan di skor sistem tadi, itu ada usia dokter, usia sekitar kalau tidak salah minimal 40 gitu. Jadi itu kan untuk screening ke depannya, baik low, apa yang rendah, kemudian moderate, high sampai very high, semuanya memiliki target apa LDL kolesterol dokter. Memang disarankan dari awal dicek LDL kolesterolnya dokter. Kemudian semakin rendah apa risiko 10 tahun ke depannya dan kan tergantung dari LDL pertama dokter karena LDL pertama itu menentukan terapi penurunan LDL berikutnya. Kalau dia very high risk dari LDL awal itu kita target terapi lebih dari 50% penurunan hingga kurang dari 55 mm Hg. Jadi memang disarankan diperiksa dokter. Kemudian, apakah diperiksa puasa atau tidak? Kalau dari secara teori, dokter, kalau dari ESC yang kita anut dari Eropa itu, sebenarnya puasa dan tidak itu hanya sedikit apa namanya perbedaannya, terutama pada TG-nya, sekitar 20, kalau tidak salah 27 miligram per desiliter. Tetapi itu tidak akan berimplikasi pada orang yang tidak terlalu beresiko, dokter. Tetapi pada orang yang beresiko tinggi, misalnya sudah sangat sudah mengalami gangguan IMA, sudah ada penyakit stroke itu sangat berpengaruh. Sehingga kalau dari Perki yang tahun 2022 tetap disarankan untuk puasa sekitar 9 sampai 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Baik, jadi saya simpulkan untuk screening, kalau tadi saya nangkepnya, dok, nggak tahu kalau salah tolong dikoreksi. Screening cukup LDL saja. Kalau LDL-nya tinggi, baru nanti diperiksakan lebih intens dan kita berikan terapi statinnya itu pakai target LDL saja. Betul ya, dok? Tidak pakai target HDL, target tinggi atau total kolesterol. Yang pertama, kemudian yang kedua, tetap perlu puasa 9 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan LDL. Betul, dok? Untuk Izin screening. dokter, mohon maaf. Ya, gimana? Memang yang sangat berpengaruh terhadap aterosklerosis itu LDL kolesterol, tetapi dari penelitian lain, kolesterol yang lain juga berpengaruh, dokter. Malah ada yang sampai menyarankan untuk pemeriksaan apolipoprotein B selain kolesterol tadi. Itu, tapi mungkin karena di Eropa ya, dok. Jadi pemeriksaannya sangat lengkap. Kalau di kita tetap disarankan memeriksa lengkap, dok. Baik, berarti kalau dari Termasuk Perki, untuk screening tetap periksa profil lipid lengkap, yaitu HDL, LDL, TG, dan total kolesterol. Kemudian periksanya 9 sampai 12 jam puasa. Begitu ya, dok, ya, untuk screening. TG. Kemudian untuk terapinya nanti targetnya mengikuti hasil LDL-nya. Betul? Iya, betul, Iya, dok. betul. Ya, baik. Terima kasih. Dokter Rizal ada tambahan? Belum? Belum, dok. Jadi ya karena selain target, jadi ada 2 target sih, dok, sebenarnya. Ya, Menambahkan dokter Imelda. Jadi ya, target utama adalah penurunan LDL-nya, dok. siap. Tetapi ada secondary target yaitu non HDL kolesterol istilahnya. Jadi itu total kolesterol dikurangi HDL-nya. Paling gampangnya sih yang kita kenal semua adalah trigliserid. Salah satunya adalah trigliserid, dok. Jadi misalnya LDL-nya sudah tercapai, tapi
trigliseridnya masih belum, itu dapat kita tambahkan obat-obatan lain selain statin, dok. Ya, oke. Baik, terima kasih Dokter Imelda dan Dokter Rizal. Ini saya ke pertanyaan dari peserta. Sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip kok saya baca. Saya bacakan yang dari Dokter Elizabeth dulu. Dokter Elizabeth Maria Teresia T. Mohon izin bertanya dokter, pasien dislipidemia memang semakin banyak pada orang-orang muda. Nah nanti tolong dikonfirmasi nih dok, benar nggak evidence-nya seperti itu? Kemudian bagaimana dengan obat-obat yang dibutuhkan selain pendampingan dalam pengaturan diet? Ya ini mungkin kita perlu, dokter Rizal sama dokter Imelda perlu menjawabnya pakai kacamata dokter spesialis dulu gimana, kemudian dokter umum gimana dok? Silakan dokter Imelda dulu mungkin, baru ditambah dokter Rizal. Mohon izin dokter menjawab kalau apa namanya tentang jumlah pasien dislipidemi ini sangat tergantung pada kebiasaan di daerah tersebut, baik dari apakah dia lebih banyak tidak terlalu beraktivitas, kemudian intake-nya jika memang semakin tinggi ya semakin rendah aktivitasnya semakin banyak pasien yang mengalami dislipideminya. Kemudian obat-obat yang dibutuhkan tadi kan tergantung dari screening yang pertama, dokter. Jika dia termasuk rendah, kemudian target LDL awalnya juga tidak tinggi, masih masuk dalam kategori misalnya orang yang tadi masuk ke dalam risiko rendah, kemudian kadar LDL-nya masih di bawah 116, maka pendampingan utama adalah diet dulu, dokter. Tidak usah obat. Jadi tergantung dari kadar LDL serta risiko dari orang tersebut. Kemudian apabila dia sudah masuk ke risiko misalnya high risk, kemudian moderate risk dengan kadar LDL sudah melebihi target, maka baru disarankan ditambahkan obat. Demikian, dokter. Baik, terima kasih. Saya ke Dr. Rizal. Apakah ada tambahan? Jadi, apakah betul evidence itu semakin ke sini semakin banyak kejadian dislipidemia pada usia yang relatif muda? Kemudian yang kedua, eh, saran dietnya seperti apa, Dr. Rizal? Terus kemudian selain diet, apakah aktivitas fisik yang disarankan seperti apa? Apakah ada kriteria tertentu, misalnya jalan kaki minimal 10.000 langkah atau gimana misalnya dari pergi? Ada nggak dok tambahan? Oke, mungkin juga menyambung jawaban dari dokter Imelda nih, dok. Ya, Jadi ini sudah terlihat, dok ya. ya lihat. Oke, jadi dari SC Guideline itu menyatakan bahwa kita bisa lihat di sini di semua faktor risiko itu lifestyle advice itu atau perubahan gaya hidup itu sudah di kita KIE ke pasien dari mulai awal hingga Aktif berarti dok ya. hingga ke yang LDL-nya juga sangat tinggi. Apalagi misalnya yang faktor resikonya yang very high risk ini. Itu juga kita adviskan untuk perubahan gaya hidup. Tetapi selain perubahan gaya hidup, kita dapat lihat di sini bahwa kalau yang low risk, maka kita menunggu LDL-nya yang tinggi, baru kita mulai apa namanya pemberian terapi obat-obatan. Tetapi kalau misalnya dia sudah very high risk, yang sudah pernah kena koroner dan lain-lain, itu dari awal meskipun LDL-nya yang kurang dari 70, karena target kita kan kalau very high risk kurang dari 50 ya untuk LDL-nya, itu selain modifikasi gaya hidup, itu juga kita mulai untuk memberikan obat-obatan seperti itu, dok. Lalu untuk aktivitas fisik apa yang disarankan? Ya tentunya yang pertama kita tergantung penyakit dasarnya dulu mungkin, dok. Misalnya koroner ya kita sesuaikan dulu, tunggu fase akutnya selesai, baru kita mungkin melakukan rehab untuk jantungnya. Dan di sana nanti akan ada apa namanya preskripsi latihan apa yang boleh dilakukan oleh pasien tersebut sesuai dengan match yang didapat dari hasil treatment nanti, dok. Tapi kalau misalnya pasiennya fine-fine aja, bukan koroner, ya seperti yang mungkin kita semua anjurkan, yaitu paling tidak dalam seminggu 150 menit untuk aktivitas fisik ya, misalnya jogging atau misalnya boleh weightlifting seperti itu, dok. 150 menit per minggu, Per anggaplah. minggu.
Jadi Sat- ya 150 menit seminggu per minggu. Jadi boleh seminggu 3 kali atau per sesinya 50 menit atau misalnya mau tiap hari ya berarti katakanlah 5 hari gitu ya. Berarti ya cuma cukup setengah jam aja misalnya kita jogging atau weightlifting seperti itu. itu nggak apa namanya, nggak ada disesuaikan antara yang hijau, kuning sama merah, nggak ada dok. Misalnya jogging sama misalnya cuma kayak sepeda statis kan mungkin lebih ringan sepeda statis, atau misalnya dia harus renang mungkin kalorinya lebih banyak. Nggak Ya. ada, belum ada sampai segitunya detailnya dok ya. Kalau untuk Intensitasnya bagaimana? detailnya itu disesuaikannya dari hasil treatment tadi dok. Jadi kalau misalnya Oh, pasien ACS gitu ya, misalnya pasien ya, kena ya. serangan, terus Ah, aktivitas fisik apa yang sesuai untuk pasien tersebut. Jadi kita setelah lewat fase akutnya, baru kita lakukan istilahnya rehab untuk khusus jantungnya dok. Nah, nanti setelah masuk rehab fase 2 nanti kita akan kasih resep. Jadi bukan hanya resep obat, kita akan kasih resep untuk preskripsi exercise-nya. Jadi seminggu berapa kali, terus berapa lama dan eh, kegiatan apa aja yang boleh untuk pasien tersebut, dok. Kita sesuaikan dengan penyakit dasar si pasien tersebut. baik, baik. Terima kasih dok. Ya, sepertinya bisa Sama-sama. diterima. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua di Q&A dari Dr. Wahyu Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nomor 1, apa penata lasan dislipidemia di fase 1? Kedua, kapan perlu dirujuk? 3, diet apa yang perlu direkomendasikan? 4, edukasi apa yang perlu disampaikan ke pasien dan keluarganya. Baik, saya ke Dokter Inat ya. Jadi, terapi pilihan utama statin, dok, atau ada yang lain? Dan apabila statin atau yang lain, apakah dokter umum boleh memberikan ini di vaskes primer? Kemudian yang kayaknya juga belum tadi disampaikan lebih detail adalah mengenai dietnya. Dietnya pada pasien yang dengan dislipidemia itu apakah hanya sekedar ngurangin lemak atau kurangi goreng-gorengan atau ada misalnya hitungan kalori atau bagaimana dok? Atau secara umum pasien dengan dislipidemia itu diet seperti apa yang disarankan? Silakan dokter Imelda. Ya, terima kasih dokter mencoba menjawab. Penata laksanaan dislipidemi di fase 1 ya kita sesuaikan tadi nggih, sesuai dengan apa namanya kadar LDL kemudian faktor resikonya. Memang yang diutamakan adalah pemberian statin dok, karena statin selain menurunkan dari LDL juga ada efek pleiotropiknya, apalagi pada pasien yang sudah terbukti memiliki penyakit kardiovaskular. Dia memiliki efek antiinflamasi, kemudian mencegah apa namanya terbentuknya antiinflamasi di plak badannya tadi. Kemudian jadi lebih diutamakan pemberian statin daripada yang lain. Kemudian eh, kapan perlu dirujuk? Kalau kita ketahui kalau di puskesmas itu apalagi yang BPJS nggih, ada tiap tahun screening kalau tidak salah. Kapan perlu dirujuk? Dirujuk apalagi apabila pasien terutama eh, jika memerlukan terapi untuk eh, penyakitnya yang lain. Misalnya yang tadi ada yang very high risk, dia sudah terbukti ada diabetes, kemudian dengan komplikasinya, HMOD-nya, kemudian ada CKD. Jadi dislipidemi disertai dengan penyakit yang lain yang memerlukan terapi lanjutan kalau menurut saya. Kemudian diet yang direkomendasikan kalau dari guideline sebenarnya yang bagus itu diet memang yang seperti rendah lemak, memang yang seperti DAS diet, seperti yang di Mediterranean. Jadi dia mengandung kacang-kacangan, rendah gula, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kalori dari pasien. Memang disarankan rendah lemak, apalagi pasien yang sudah memiliki penyakit aterosklerosis itu benar-benar tidak dapat apa namanya intake-nya itu tidak dapat makan berlemak. Yang unsaturated saja dia tidak disarankan, apalagi lemak yang saturated. Kemudian edukasi apa yang perlu disampaikan ke pasien atau keluarganya? Satu, yang penting adalah satu gaya hidup tadi ya dokter, tergantung dari eh, apa namanya dia memiliki penyakit atau tidak. Setelah gaya hidup,
kemudian tergantung kadar LDL-nya baru diterapi. Apa saja gaya hidup? Satu, tentu saja tadi pola makan. Kemudian aktivitas sehari-hari, memang walaupun tidak sakit, tetap disarankan olahraga kardio. Ya, dok, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Rizal. Olahraga kardio itu meliputi olahraga yang eh, bergerak seluruh anggota badan. Eh, Biasanya tadi 150 menit, kemudian dia apa namanya, biasanya kadang kan ada intensitasnya ringan, sedang, berat. Nah, yang olahraga kardio itu intensitasnya yang sedang. Contoh secara kasar misalnya dari Borg scale, kalau berjalan tuh kita rutin sampai masih dapat berbicara tapi tidak apa namanya, tidak dapat berbicara tapi tidak lancar gitu, dok. Kemudian edukasi selain itu, apalagi pasien yang memiliki faktor risiko yang kuat seperti diabetes, CKD, faktor risiko keluarga, tetap disarankan untuk rutin memeriksakan dislipideminya. Apa tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Rizal, apabila sudah tercapai targetnya dapat dicek setiap tahun, dokter. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Dokter Rizal, ada tambahan, Dok? Oke, mungkin sedikit menambahkan ya, Dok. Tadi Ya. sudah sangat jelas dijelaskan oleh Dokter Imelda, tapi seperti yang kita lihat di sini, Dok. Jadi tadi kan kalau sudah tahu pasien tersebut masuk ke risiko yang mana, kita baru tahu kan menentukan target LDL berapa. Tapi misalnya tadi pertanyaan kan di fase ke-1, Dok ya. Misalnya kita menemukan pasien dengan masuk high risk atau very high risk pasien yang kolesterol tinggi. Kita tentunya dari bagian ESC ini kita targetnya kalau yang high risk paling enggak turun hingga 70 dan yang very high risk turun hingga 55 mg per desiliter. Tapi tidak hanya itu, dok. Jadi di guideline terbaru penurunan tersebut itu harus lebih atau sama dengan 50% dari LDL baseline yang kita temukan saat di awal, dok. Sayangnya kita lihat di sini yang bisa menurunkan LDL lebih dari 50% itu hanya 2 obat, yaitu atorvastatin dengan dosis 40 dan 80 mg dan rosuvastatin 20 hingga 40 mg, yang mungkin yang saya tahu 2 obat ini juga tidak tersedia di vaskes pertama, dok. Mungkin saya nggak tahu apakah Ator 40 sudah tersedia dan tercover oleh di vaskes pertama. Tapi kalau misalnya tidak ada dan kita menemukan pasien tersebut masuk ke dalam high risk atau very high risk, maka tentunya dengan menggunakan obat-obatan di fase pertama juga tidak akan dapat mencapai target-target tersebut, dok. Jadi mungkin harus dirujuk ke center yang lebih memadai seperti, dok. Lalu kita lihat di sini kan ada beberapa jenis statin, dok. Jadi yang bisa menurunkan lebih dari 50 hanya 2 ini. Sedangkan yang even rosuvastatin atau atorvastatin tapi kadarnya tidak 40-80, dia tidak masuk ke dalam high intensity statin, hanya masuk ke dalam moderate intensity statin. Itu yang berikutnya. Lalu mungkin pertanyaan yang dari berikutnya sampai apakah diminum terus ataukah hanya pada saat LDL tinggi. Jadi tadi juga setelah dijelaskan sama Dokter Imelda bahwa selain menurunkan LDL, statin itu juga ada efek lainnya, yaitu pleiotropic effect. Jadi misalnya seseorang itu sudah ada plak di koronernya. Jadi statin itu selain untuk menurunkan LDL, dia juga membuat capsnya plak ini, jadi apa namanya, pembungkusnya plak ini tuh jauh lebih stabil. Karena kita semua tahu bahwa kalau si pembungkus plaknya ini sobek, itu maka isi plak ini yang lemak akan keluar dan mengaktifasi platelet sehingga terjadi sumbatan, baik itu total maupun parsial, yang kita semua kenal dengan serangan jantung seperti, dok. Lalu untuk edukasi ke keluarga dan pasien, mungkin yang pertama tentunya tadi obat ini akan diminum seumur hidup, dok. Jadi mungkin biar pasien juga nggak berharap nanti kalau LDL ku sudah rendah ya sudah stop. Nah, lalu beberapa kali yang saya temukan adalah mungkin kita sudah KIE tapi begitu pasien ke apotek untuk membeli obat tersebut dan orang apoteknya lihat, loh Pak,
ini kolesterolnya sudah normal loh Pak, jadi nggak usah lagi minum obat ini. Ya, kalau misalnya kita tidak mengedukasi di awal bahwa obat-obatan ini diperlukan, tidak hanya untuk menurunkan kolesterol, tapi juga biar kalau ada sumbatan itu ada plaknya lebih jauh lebih stabil, tidak gampang pecah dan menyumbat, itu mungkin akan memudahkan apa ya compliance dari pasien-pasiennya untuk terus untuk meminum obat tersebut, Dok. Demikian dokter, terima kasih. Baik, Dok. Mungkin saya lanjutkan pertanyaannya, Dok. Tadi kan Dokter Rizal juga sudah menjawab pertanyaan yang dari Anonymous Ateni tadi yang mengenai terapi statin ini apakah sesaat saja atau continue, ternyata perlu continue ya, Dok, ya, karena selain menurunkan LDL juga ada pleiotropic effect tadi yang efeknya juga kita butuhkan untuk jangka panjang. Mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah apakah terapi statin ini dimulai pada saat LDL-nya sudah mencapai kadar tertentu atau berpatokan dari scoring risk tadi yang warnanya kuning, orange segala macam itu, Dok. Jadi kita kapan start mulai terapi statin ini? Jadi misalnya kalau dia sudah kuning gitu misal, tapi LDL-nya masih di bawah harga tidak normal, apakah tetap kita start terapi statin atau berdasarkan LDL? Itu mungkin yang pertama dulu. Dokter email dia, biar gantian. Habis itu saya lanjut tanya lagi. Gimana, Dok? Jadi reasoning untuk kita mulai start terapi statin ini LDL atau eh, risk factor-nya atau risk score-nya? Ya, dokter. Izin mencoba menjawab. Jadi pada pasien satu yang very high risk tadi dok sudah terbukti adanya SCVD, kemudian jadi tidak berdasarkan scoring ya dok ya. Sudah terbukti adanya penyakit, jadi statin itu wajib dok. Ya. Walaupun hanya dari CT scan ada 50% plak yang tidak terlalu buntu, tetap kita butuhkan statin tadi untuk mengambil pleiotropic efeknya, dokter. Jadi, misalnya di CT scan kan ada scoring kalsiumnya, dok. Kadang kalsium score kurang dari 100, tetap statin walaupun tanpa pengencer darah. Kemudian untuk yang lain, tadi ada moderate risk, low risk. Jadi kapan kita berikan statin? Kalau low risk tadi sudah ada yang pada terapi yang kalau dia LDL-nya masih kurang dari 116, pasiennya low risk tidak dibutuhkan statin dokter. Izin Jadi sama tadi saya ada tadi, yang Dok. bagan kuning tadi itu dok, kuning, merah, ada terapi. Jadi Berikut nggak, Dok, untuk baganya. Nah, kapan startnya terapi statin di mana, Dok? Apakah lihat LDL-nya, apakah lihat risk score-nya, nilai risikonya itu? Ya, izin menambahkan mungkin dok. Jadi dua-duanya sih dok. Jadi seperti kita lihat di sini, misalnya pasien itu low risk dok ya di awal. Nah, Kita mulai start statin boleh di sini karena considering, atau kalau misalnya dia lebih dari 190 dia sudah apa namanya diberikan drug intervention. Tetapi misalnya dari risk score tadi kita menemukan bahwa pasien tersebut very high risk, atau misalnya dia datang karena serangan jantung gitu ya. Itu kita bahkan kalau serangan jantung atau pasien-pasien yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Imelda, misalnya ada diabetes lebih dari 20 tahun dan lain-lain yang masuk very high risk, bahkan kita tanpa menunggu hasil LDL atau profil lipid jadi, kita sudah harus memberikan high intensity statin, Dok. Seperti itu. Tapi pada pasien-pasien yang misalnya moderate risk, kita baru start memberikan terapi statin itu jika LDL-nya sekian dok, LDL kolesterolnya lebih atau sama dengan 190. Kalau misalnya masih dia moderate tapi LDL-nya masih kurang dari 160 atau kurang dari 190, dia sifatnya mungkin sunnah dok ya. Lifestyle pasti wajib, tetapi untuk LDL-nya sifatnya masih sunnah yang di sini dok. Jadi yang merah-merah ini itu adalah kapan wajibnya LDL statin terapi itu kita mulai dok. Tetapi kalau misalnya datangnya dengan koroner atau dia DM sudah lama diabetes, kita tidak hitung lagi faktor scoring-scoring tadi, kita langsung start statin terapi tanpa menunggu hasil lab profil lipid. Tetapi kita tetap memeriksakan karena kita perlu menurunkan lebih dari 50% dok ya, yang tadi yang ini dok. Jadi kita harus tahu baseline-nya berapa sih. Tapi untuk startnya kita tidak perlu menunggu hasil profil lipid tersebut jadi dulu dok.
Dan Ya baik. demikian Jadi mudah-mudahan kalau menjawab. saya ya, makasih dok. Jadi kalau saya nangkapnya kalau ditunjukkan Dr. Rizal tadi skema tadi kayaknya lebih cenderung ke kalau beresiko langsung di start terapi Ya, statin ya dok ya. Bahkan meskipun LDL-nya masih itu di bawah 1,4 tapi betul. kalau dia very high risk sudah langsung diberikan terapi Ya, statin kayaknya kan. betul dok. Baik. Terus apa namanya? Tadi mengenai statin di vaskes primer berarti yang tersedia cuma apa dok? Mungkin simvastatin sama apa? Pravastatin atau simvastatin aja di yang ada Yang di. yang saya tahu mungkin simvastatin aja dok ya, berarti ya, yang di vaskes Jadi, primer. jadi kalau misalnya dia membutuhkan moderate dan high intensity maka langsung perlu dirujuk ke sekunder gitu ya dok ya. Sekunder. Maksudnya low intensity, moderate intensity, high intensity itu apakah dosisnya atau frekuensinya atau jenisnya dok yang lebih tinggi? Kalau lihat ini Eh, dosis dan jenis. Jadi ya ini selain dosis dia juga kemampuan menurunkan LDL-nya seberapa besar dok, itu yang dimaksud dengan high intensity-nya dok. Jadi Jadi saya kita nggak. lihat di sini sesama ator, tapi kalau misalnya dia cuma dosisnya 20, yang mungkin selama ini kita dapatkan di Vaskes, ya dia hanya menurunkan nggak bisa sampai 50 dok. Jadi kalau misalnya pasien Jadi, ternyata dia high risk atau very high risk, dia harus dapat yang minimal atornya yang 40, seperti itu dokter. jadi dari skema tadi kita bisa lihat goalnya kita target menurunkan LDL berapa, dari situ nanti ketahuan dia apakah perlu low, moderate, atau high intensity gitu ya dok ya. Belum. Terus pertanyaan saya tadi juga berikutnya adalah mulai kapan perlu dilakukan screening pada wanita dan pria? Apakah melihat juga faktor risiko, misalnya kalau dia ada riwayat diabetes pada keluarganya atau ada obesitas, screeningnya mulai sejak awal untuk periksa profil lipid ini dok, dokter Imelda. Atau ada usia tertentu yang perlu dilakukan screening rutin? Rekomendasinya gimana, dok? Ini dokter, kalau dari izin dok tadi ada skor sistem tadi, ada penilaian estimated risk. Jadi pada wanita tadi ada apa? Jenis kelamin, kemudian hipertensi, kemudian kadar kolesterol, ada smoker atau non smoker, kemudian jadi dari situ biasanya yang sangat rendah kalau wanita masih di bawah 50 tahun non smoker dokter. Jadi secara kasar kecuali Ya, dia maksud masih saya punya di tinggi. screening itu mulai usia berapa, dok? Sekitar Kita 40 kalau dari skor tadi dokter. 40 ya. Berarti teman-teman GP di vaskes primer terutama kalau sudah lewat 40 tahun apalagi dengan faktor risiko dilakukan screening ini ya, dok ya. Ya, ini ya, dok ya. Laki atau perempuan sama 40 tahun atau Iya bisa lebih dokter. awal, 30 tahun, 35 tahun gitu misalnya. Bisa Rekomendasinya dokter bagaimana? pada pasien dengan beresiko tinggi seperti diabetes mellitus, sudah diabetes mellitus tipe 1, apakah dia lebih 5 tahun, 10 tahun dokter. Jadi walaupun usianya kurang dari 40, kalau masih memiliki faktor risiko yang kuat seperti CKD, bisa lebih rendah apa usianya maksudnya dokter untuk Berarti di usia berapa, screening. dok? Mulai start usia berapa perlu di screening? Eh, Sebenarnya 40 dokter, tapi kalau dia sudah punya faktor resiko yang lain seperti CKD, familial apa hipertrigliseridemi, kemudian adanya diabetes mellitus tipe 1, kalau sudah 5 tahun, 10 tahun tidak apa-apa saran saya untuk di screening dokter. Karena pada pasien yang sudah diabetes mellitus yang sekitar 10 tahun dia kalau tidak salah masuk ke moderate risk dokter. Walaupun dia high risk ya. Kalau walaupun beliaunya tidak memiliki target organ damage. Berarti kalau sudah Ya, ada high faktor risk sudah risiko, dulu, nggak melihat usia berapapun langsung di screening ya dok ya. dokter. Ya. Iya dok. Terus ini dok, kalau mengenai pasien dengan komorbiditas tadi seperti diabetes mellitus atau yang lain, itu target LDL-nya jadi berubah atau sama dok? Sama dok. Jadi Sama ya? target ini tanpa melihat komorbid yang lain-lain dok. Jadi kalau misalnya awalnya dok kita tahu pasien itu sudah ada diabetes gitu dok ya, kita pasti dia sudah masuk ke minimal ke high risk, nggak mungkin ke moderate atau low dok. Jadi untuk targetnya ya paling tidak 70. Kecuali Jadi kalau nggak ada misalnya perubahan. ya 70 penurunannya, ini jangan lupakan bahwa dan lebih atau sama dengan 50% dari baseline-nya dok. Jadi tidak hanya 70, kalau misalnya tercapai 70 tapi penurunannya itu belum mencapai 50% dari baseline, itu kita tetap berarti belum belum tercapai juga goal target dari terapi statin kita dok. Oke, baik dok, terima kasih. Ini mulai banyak pertanyaan, biasanya malah di akhir-akhir ini saya bacakan aja ya.
Dari Anonymous Attendee ini pertanyaan di Q&A dan di kolom chat hampir sama ini saya bacakan. Jika kadar kolesterol LDL sudah normal selama 2 minggu atau 1 bulan, apakah pemberian statin di fase pertama perlu diturunkan secara titrasi atau tetap? Dan ini pertanyaan dari Dr. Maulidia. Selamat sore dok, izin bertanya. Saya beberapa kali mengetahui pasien-pasien dengan dislipidemia sudah terkontrol, dianjurkan sejawat. Nah, sejawat ini saya nggak tahu apakah SPJP, apakah dokter umum, untuk meminum statin 2 atau 3 hari sekali. Artinya nggak tiap hari, nggak yang rutin. Menurut guideline bagaimana dok? Karena tadi dokter Rizal menyatakan statin diminum rutin seumur hidup. Mungkin dokter Imelda dulu baru dokter Rizal. Apakah perlu di adjust lagi dok dosnya kalau sudah LDL-nya sesuai target atau tetap dosisnya? Ya dokter, jadi dikembalikan ke skor yang awal tadi. Satu, resikonya dia, faktor resikonya untuk 10 tahun ke depan masuk yang mana. Kemudian LDL-nya, skornya sudah masuk ke apa? Sudah tercapai target atau tidak. Jadi kembali ke situ. Kemudian Kalau sudah tercapai target dok, apakah kalau sudah tercapai apakah target, tetap kita berikan dokter, asal dosisnya? diperiksakan setiap tahun LDL-nya. Apalagi pada pasien itu, jika pasiennya sudah memiliki penyakit aterosklerotik, itu wajib diberikan seumur hidupnya beliau. Kemudian pasien yang tidak memiliki penyakit yang belum terbukti, itu kita lihat setiap 4 bulan. Kalau ada yang bilang 2 sampai 3 bulan, ada yang menyatakan kalau di lainnya itu sekitar, kalau tidak salah 8 minggu, tapi bisa kurang lebih sekitar 4 minggu dok. Bisa, jadi intinya 2 sampai 3 bulan sama dokter. Itu Hmm. dicek kadar LDL-nya. Jadi dilihat penurunannya apakah sudah mencapai target atau tidak. Kalau sudah mencapai target, dikembalikan lagi, dihitung lagi scoringnya. Apakah beliaunya low risk? Jadi kembali ke bagian terapi tadi. Apakah low risk, moderate risk? Jadi kalau sudah masuk ke low risk, LDL-nya sudah 160 misalnya, dia low risk, LDL-nya sudah turun kurang dari 116. Mungkin tidak butuh obat lagi kalau memang sudah low risk dan LDL-nya sudah mencapai target. Hanya dilakukan pemeriksaan ulang LDL pemeriksaan ulang profil lipid setiap 1 bulan. Setiap 1 tahun, mohon maaf. Yang annually, jadi sudah mencapai target. Jadi tergantung kembali lagi diukur scoringnya, apakah dia low risk, kemudian moderate risk. Kalau high risk, very high risk, intinya kembali ke bagian terapi awal yang tadi dok, apakah target, kemudian kadar LDL-nya tadi. Kalau sudah very high risk, jelas tidak diturunkan secara titrasi, high dan very high risk, karena dia membutuhkan pleiotropic effect dari statin tadi, dokter. Baik, jadi saya simpulkan kalau high risk dan very high risk, maka statin ini terus seumur hidup rutin. Tapi kalau dia low atau moderate risk, kita perlu evaluasi ulang. Kalau ternyata dia turun dan mencapai target, maka kita bisa titrasi, turunkan, adjust dosisnya, dan nanti diperiksakan tiap 3 bulan atau 1 tahun tergantung apa namanya hasil goalnya tercapai atau tidak. Betul begitu ya dok ya. Jadi mengenai tadi yang tiap 2 atau 3 hari sekali itu berarti tidak sesuai ya dok ya. Yang tadi ada dikatakan minum statin 2 atau 3 hari sekali itu tidak dianjurkan. Karena Iya, pilihannya antara rutin atau diturunkan atau tidak sama sekali, tapi harus lihat goalnya. Kalau goalnya sudah tercapai maka bisa diturunkan, tapi tidak 2 atau 3 hari sekali. Begitu nggih, Dokter Rizal, apakah ada tambahan? Izin ada tambahan dok. Jadi memang apa namanya adjustnya itu ada beberapa special case dok. Jadi seperti yang kita lihat di sini, misalnya pada kita sering temukan dok, ya mungkin teman-teman di vaskes pertama itu sering dikeluhkan, saya minum statin kok badan saya pegel-pegel gitu kan. Itu kita harus cek kreatin kinasenya dulu dok. Itu Dan seberapa? Ini kita lihat bahkan di sini kalau misalnya ada bagan yang dikatakan bahwa misalnya kita sudah memwash out statin gitu ya, 2 sampai 4 setelah kita periksa kreatinin kinasenya dan ternyata hasilnya tuh enggak sampai 4 kali batas atas gitu, itu kita dapat menghentikan
untuk wash out statinnya itu ya 1 bulan lah, boleh 2 minggu, boleh 1 bulan. Kalau misalnya setelah 2 minggu 1 bulan kita wash out, ternyata simptom pegel-pegelnya itu hilang, itu kita dapat memulai lagi untuk starting dose statin yang kita berikan sebelumnya. Tetapi kalau misalnya kita memulai start statinnya lagi, ternyata simptom pegel-pegelnya itu muncul lagi, maka ini mungkin guideline lama dok ya, 2016. Jadi ini dikatakan juga dapat memberikan low dose atau diberikannya setiap 1 atau 2 weekly. Jadi seminggu 1 atau 2 kali boleh diberikan dok. Jadi tidak usah tiap hari. Jadi itu ada benarnya juga, tetapi pada kasus tertentu dok. Jadi nggak semua yang dipukul rata boleh diturunkan, nggak boleh seminggu cuma 2 kali, tidak seperti itu. Jadi ada kasus Ada tertentu kasus seperti ini ya. ya yang boleh Ya. diberikan untuk seminggu 2 kali, 1 atau 2 kali. Ya, berarti ini kasus kalau muncul efek samping tadi keluhan nyeri otot gitu ya dok. Ya, Nah, betul. terus kalau misalnya statin ini dia tidak tolerable, artinya keluhan nyerinya menetap, itu alternatifnya itu ya dok ya. Future Novel Therapies PCSK 9 monoclonal antibody therapy atau CETP inhibitor, itu alternatifnya statin pakai itu atau atas dulu itu Eh, Fibrat Ya, atau jadi ini kayak ini dok, kayak apa namanya tangganya dok. Jadi misalnya awal pasti statin, tetapi kalau misalnya dengan statin mungkin di bagian yang ini efek lebih samping. jelas lagi nih dok. Misalnya kita sudah pakai statin tapi LDL-nya nggak tercapai, atau misalnya yang di sini Efek samping. sudah tercapai tapi TG-nya yang tinggi dok. Itu kita dapat mengcombine antara statin dengan golongan-golongan fenofibrat. Bukan, mungkin dulu kita tahunya dengan gemfibrozil itu ya kalau misalnya TG, atau misalnya kalau TG-nya tinggi itu nggak usah statin, cukup misalnya fenofibrat. Ternyata tidak dok. Jadi ternyata baik hanya TG yang tinggi itu eh, first class-nya itu pakai statin, tetap statin. Nah, tapi kalau sudah pakai statin tapi LDL-nya tercapai tapi TG-nya tidak tercapai, bisa dikombin, bukan diganti tapi dikombin dengan fenofibrat seperti itu dok. Oke, dok, ini karena waktu sudah mau habis, ada 2 pertanyaan terakhir, mudah-mudahan bisa kita jawab. Pertanyaan dari Anonymous Attendi. Selamat sore dokter, izin bertanya, untuk orang yang sudah operasi angkat empedu, apa bisa mengalami dislipidemia? Bagaimana orang yang punya BB ideal atau bahkan kurus bisa mengalami dislipidemia? Apakah bisa dan bagaimana ceritanya? Mungkin dokter email deh dok. Sudah angkat empedu, koledoktomi. Nah, jadi metabolisme tadi sudah dijelaskan gitu, dok. Ada metabolisme yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang di internal, yang eksternal itu dari hati dikeluarkan kembali lewat empedu, kemudian dia dikeluarkan ke intestin, kemudian baru diserap lagi gitu. Jadi kalau pasien sudah diangkat empedunya, maka dari hepar itu pengeluaran empedunya tentunya terhambat. Kemudian padahal yang dikeluarkan itu tadi dalam bentuk eh, jadi ada kemungkinan untuk meningkatkan ini kan asam dan kolesterol itu dikeluarkan lewat intestin dari liver. Kalau diangkat tentunya terjadi penghambatan dari pengeluarannya, dapat menyebabkan dislipidemi kembali, dokter. Kemudian berat badan ideal tapi mengalami dislipidemi. Jadi berat badan itu tidak menunjukkan komposisi dari tubuh. Dislipidemi tadi dijelaskan tergantung dari apakah dia dietnya apakah tinggi lemak atau tidak. Jadi kalau masih tinggi lemak, walaupun orangnya kurus, tetap yang masuk tadi kadarnya tinggi. Walaupun tinggi tetap, jadi walaupun kurus, kalau yang masuk adalah makanan berlemak, maka kadar lemak di dalam badannya juga akan tinggi tergantung dari dietnya orang tersebut, dokter. Baik, jadi untuk yang pertama, operasi angkat empedu apa masih bisa mengalami dislipidemia? Masih bisa. Nomor 2, apakah kurus tidak mungkin mengalami dislipidemia? Belum tentu gitu ya dok ya kesimpulannya. Karena ya. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Isardianti Rahma. Selamat sore, mohon izin bertanya, jika melihat skor kalsium kurang dari 100, apakah perlu langsung
mengkonsumsi statin apa dengan perubahan gaya hidup saja tidak bisa menurunkan resiko selanjutnya. Silakan Dr. Rizal. Kalsium skor. Tadi kayaknya belum muncul ya kalsium skor ini. Atau sudah tadi ada kelewatan. Ya, Dok. Jadi mungkin kalau kalsium skor lebih ke arah hasil CT scan biasanya, Dok ya. Eh, itu kalau misalnya kalsium skor berarti dia kan ada kemungkinan plak di koronernya, Dok. Jadi Ya. eh, tidak ada salahnya kita berikan statin karena selain yang sudah dijelaskan oleh Dokter Imelda, selain penurunan LDL, kita juga menginginkan pleiotropic efeknya, Dok. Jadi supaya plaknya itu nggak gampang rupture seperti, Dok. Jadi kita berikan statin untuk pleiotropic efeknya seperti, Dok. Jadi bisa kita berpatokan dengan kalsium skor juga. Cut off-nya berapa, Dok? Kalau Kalsium berapa? kalsium skor yang saya tahu hanya untuk pemberian kapan kita mulai antiplatelet ya, Dokter Imelda. Kalau untuk yang Statin? statin ya kita patokannya dari scoring yang tadi, Dokter. Berarti bukan berdasarkan kalsium skor. Bukan pada kalsium score yang saya tahu. Mungkin Dokter Imelda ada tambahan, Dok? Dari ada tambahan? Kalsium skor itu dari hasil CT scan dokter ada penilaiannya. Kalau tidak salah 100 sampai 400 itu sedang, lebih dari 400 tinggi. Jadi apa namanya semakin tinggi maka semakin apa beban terhadap resiko aterosklerosisnya itu tadi disarankan untuk diberikan antiplatelet. Tapi kalau eh, kurang dari 400 itu dapat diberikan statin, dok. Berarti statin juga pakai kalsium skor, Dok? Atau gimana? Atau aspirin? Mungkin 100 ya, Dokter Imelda ya, kalau nggak salah ya. Kalsium 400 yang score tinggi, yang dok. 100 baru dapat kita mulai berikan statin, Dok. Kalau tidak salah ator gitu. Sebentar. Kalsium lebih dari 100, kalau kurang dari 100 masih belum Nggak relatif. berikan ya, Dok. Kalau kurang dari 100 nggak perlu. Kalau lebih dari 100 perlu statin dan aspirin gitu ya, Dok? Lebih dari 400, dokter. Yang Lebih dari 400 yang kita berikan dan, statin. Oke. dan aspirin Dan yang aspirin. lebih 400. Yang 100 hanya statin aja, Dok. Oh, oke, oke. Baik, mungkin mudah-mudahan menjawab ya Dokter Sardianti. Baik, Dok, mungkin terakhir, jadi sebagai kesimpulan perbedaannya mungkin buat teman-teman kita yang ada di sini, perbedaannya panduan yang lama dengan yang baru itu apa? Kemudian akhirnya garis bawahnya apa yang perlu ditekankan oleh sejawat kita dokter umum dalam menghadapi pasien-pasien di primer begitu, Dok. Jadi perbedaan panduan lama dan baru apa? Dan yang kedua, apa rekomendasinya yang perlu disampaikan Dr. Rizal dan Dr. Imelda pada kesempatan ini? Dr. Rizal dulu. Oke, jadi untuk belum ini ya. Kalau panduan yang baru seperti yang tadi saya share itu tidak hanya angka absolut misalnya 55 atau 70 pada high risk dan 55 pada very high risk, tapi juga dan penurunannya lebih dari atau sama dengan 50% dari baseline. Jadi memang itu Yang kita baru itu. perlunya yang baru itu. Jadi tidak hanya angka absolut. Lalu untuk teman-teman di fase pertama, jadi pakai scoring yang tadi supaya tahu kita tidak hanya memberikan simvastatin kayak kayak apa ya kayak mungkin Indonesia Raya yang apa refleksnya seperti itu, tapi tapi pasien juga berkali-kali datang kok kok saya nggak turun-turun ya, Dok ya, apa kolesterolnya kok tetap padahal saya sudah minum obat, sudah beli obat itu. Evaluasi ya, Dok. Nah, itu jadi kita mungkin begitu high risk dan very high risk, kalau memang di tempat teman-teman bekerja tidak ada high intensity statin mungkin dapat di refer ke Poskes yang lebih atas lagi. Mungkin seperti Dok kalau dari saya. Mungkin Dokter Imelda ada tambahan lagi, Dok? Nanti ada tambahan, Dok. Jadi dokter, perbedaannya sudah dijelaskan oleh dokter Rizal, dokter. Dan tadi sudah cukup dijelaskan kalau menurut saya, dokter. Rekomendasi terhadap apa FKTP tingkat 1 juga sudah dijelaskan secara lengkap. Baik, jadi yang pertama adalah screening mulai usia 40 tahun, laki perempuan nanti pakai tadi tabelnya WHO ya. Kemudian targetnya tidak hanya sekedar angka, tapi juga threshold ya, Dok ya. Jadi di bawah 50%. Kalau membutuhkan moderate to high intensity statin, maka dirujuk ke vaskes sekunder. Baik, terima kasih banyak Dokter
Imelda Krisnasari, spesialis jantung pembuluh darah, dan Dr. Ahmad Rizal, spesialis jantung pembuluh darah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya. Tambahan ilmu ini, Dok. Sudah 40 tahun dok ya kita Semoga, dok ya. kenapa? Sudah 40 tahun soal dok ya kita. Iya, mau 40 Iya. tahun. Mau 40 Jadi tahun. habis ini saya screening ke Dr. Rizal nih kayaknya. Baik, terima kasih banyak, Dok. Semoga berkah ilmunya, bermanfaat untuk kita Amin. semua. Saya kembalikan ke host Dr. Ula Hanifah. Silakan, Dok. Matur nuwun Dr. Pandu, Dr. Imelda. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Rizal, Dokter Imelda atas diskusinya. Dan tentunya Dokter Pandu yang memandu acara pada sore hari ini. Sangat interaktif ya dok ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan karena memang di sini epidemi ini kasusnya susah-susah gampang dan banyak terjadi di Indonesia begitu. Baik, sekali lagi terima kasih dokter atas sedekah ilmunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para peserta dolan bahwa nanti masih ada dolan edisi selanjutnya di setiap hari Senin, yang nanti di Senin minggu depan akan ada pembahasan terkait manajemen kejang dan epilepsi di IGD, bagaimana langkah-langkah krusial bagi dokter umum yang akan mendatangkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Wardah Rahmatul Islam, spesialis neurologi, subspesialis ENK konsultan, dan juga Dr. Ersifa Fatimah, spesialis neurologi, subspesialis ENK konsultan. Dan akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Linda Astari, SPDVE, subspesialis DTFI, NSDVE, KTV. Baik, kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.08, saya selaku host mau undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasi peserta sekalian, dan juga terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber dan juga moderator. Saya Ula Hanifah, mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu. Salam. Terima kasih.